Anambas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kepulauan Riau. Berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, membuat Anambas menjadi salah satu wilayah terdepan di Indonesia. Anambas memiliki luas wilayah perairan sekitar 46.000 km persegi atau 98%. Sementara luas daratannya hanya terdiri dari 2% saja. Dan Anambas memiliki garis panjang pantai lebih dari 1.000 km. Sebuah kabupaten yang terbentuk tahun 2008 silam ini ternyata memiliki segudang potensi bahari yang cukup kaya. Sehingga tak ayal jika Anambas ditetapkan sebagai wilayah Taman Wisata Perairan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa tahun silam. Dengan biota lautnya yang masih asri, serta kondisi habitat ikan dengan komposisi karang yang masih terjaga, membuat Anambas selalu menjadi tujuan destinasi wisata bahari dan tujuan studi dari berbagai kalangan. Kekayaan bahari Anambas membuat ia sebagai penyumbang dan penyuplai dari sektor perikanan tangkap di beberapa wilayah di Kepulauan Riau, seperti Bintan, Tanjung Pinang, hingga Batam. Data statistik mencatat bahwa produksi perikanan di Anambas mencapai 23.000 ton per tahunnya, dengan lebih dari 30 jenis ikan yang menjadi konsumsi masyarakat, baik secara lokal maupun internasional atau komoditi ekspor di sektor perikanan. Kondisi geografisnya membuat Kabupaten Kepulauan Anambas ini menjadi surga bahari, wisata dan perikanan di Kepulauan Riau. Sehingga hal tersebut sejalan dengan visi misi Gubernur Kepulauan Riau dengan mengedepankan sektor maritim sebagai sektor yang diunggulkan dalam pembangunan potensi bahari di Kepulauan Riau. Aku adalah Ahmad. Antusiasku untuk terus mempelajari kekayaan alam bahari di Kepulauan Riau ini membuatku menjelajahi Kabupaten Kepulauan Anambas yang dulunya dikenal dengan nama Pulau Tujuh. Untuk sampai ke Kepulauan Anambas, aku menempuh jalur laut menggunakan feri dengan waktu tempuh 9 hingga 10 jam lamanya dari Tanjung Pinang ke Anambas. Mataku tak berhenti menatap keindahan alam dan pesona bahari di sepanjang perjalanan menuju ke Tarempa. Mulai dari gugusan pulau-pulaunya, aktivitas masyarakat di lautan, hingga kejernihan airnya yang sangat memukau. Disinilah perjalananku bermula. Di sebuah kota kecil bernama Tarempa, yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah sampai di Tarempa, maka tak heran jika keindahan alam dan baharinya di sini membuatku takjub dan terpukau. Bagiku inilah secerca surga kecil yang diciptakan Tuhan di Kepulauan Riau ini.
Bentang alamnya yang sangat mempesona dan membuatku tak bosan untuk terus memandang ke arah lautan yang membiru di tengah Laut Cina Selatan ini. Wajar jika Anambas ditetapkan sebagai wilayah taman wisata perairan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan serta diberdayakan. Mengingat selain memiliki kondisi perairan yang luar biasa indah, Anambas juga memiliki alam bawah lautnya yang sangat memukau. Penjelajahanku kali ini membuatku bertemu dengan Pak Amri. Beliau adalah staf dari kantor cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Anambas. Beliau merupakan orang yang sudah sangat lama bertugas di Anambas, sehingga mengetahui beragam seluk-beluk nelayan dan segala prosesnya di kabupaten dengan moto "Kayuh Serentak, Langkah Sepija" ini. Perjalananku bersama Pak Amri bermula dengan menaiki speedboat kecil menuju ke suatu desa bernama Air Sena. Desa ini berada di Kecamatan Siantan Tengah. Untuk menuju ke desa Air Sena ini membutuhkan waktu perjalanan hingga 20 menit dari Tarempa. Di desa ini aku diperkenalkan dengan Pak Dodo. Beliau adalah seorang pengusaha keramba jaring apung di desa Air Sena ini. Kerambanya cukup banyak, dan mungkin inilah yang terbesar di Anambas. Mengingat banyaknya lubang-lubang kerambanya dengan berbagai jenis ikan yang ia besarkan di sini. Di keramba jaring apung milik Pak Dodo ini, beliau membesarkan 2 jenis ikan saja, yakni kerapu dan Napoleon. Pak Dodo ini Pak Pahlawan bagi nelayan tangkap untuk sektor budidaya di Anambas ini. Mengingat beliau selalu membantu para nelayan tangkap untuk menampung bibit kerapu dan Napoleon yang akan dibesarkan di keramba jaring apung miliknya. Sehingga perekonomian masyarakat cukup terbantu dengan adanya keramba jaring apung milik beliau ini dengan jumlah ratusan keramba. Seperti bibit ikan kerapu ini yang diterima oleh Pak Dodo dari kapal nelayan untuk dibesarkan di keramba miliknya. Tentunya harus dipilah-pilah terlebih dahulu untuk mengelompokkan ikan berdasarkan besar kecilnya yang akan ditaruh pada lubang yang berbeda. Jumlahnya pun cukup banyak, hingga ribuan ekor dalam sekali sortir. Ikan kerapu ini harus dipisah-pisah berdasarkan besar kecilnya, atau biasa disebut dengan istilah grading. Mengingat sifat ikan kerapu ini adalah predator, alias ikan pemangsa, di mana ia akan memangsa ikan yang lebih kecil dari tubuhnya. Sehingga jika tidak digrading, maka kemungkinan ia akan memangsa ikan kerapu yang lebih kecil dari tubuhnya, dan tentunya akan mengakibatkan kerugian pada pembudidaya. Tak hanya kerapu, kali ini aku melihat juga keramba jaring apung yang di dalamnya terdapat ikan Napoleon. Ya, ikan ini merupakan ikan karang, namun berbeda dengan kerapu. Jelas pada Napoleon ini warnanya cukup indah, dengan mayoritas biru kehijau-hijauan. Untuk kita ketahui bersama bahwa ikan Napoleon memiliki 2 habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan ini. Perbedaan tersebut lebih kepada masalah dangkal atau dalamnya perairan tempat tinggal atau habitat ikan tersebut. Sepanjang hidup, ikan Napoleon mulai dari penetasan hingga dewasa selalu berasosiasi dengan terumbu karang atau di habitat-habitat yang berdekatan dengan terumbu karang seperti padang lamun dan mangrove. Tidak hanya itu,
Ikan Napoleon juga menyukai hidup di perairan yang berarus kuat dan sedikit bergelombang. Sehingga wajar jika banyak Napoleon hidup di perairan Anambas ini sebagai wilayah habitat hidupnya. Hal ini sesuai dengan kondisi perairan Laut Anambas dengan arus kuat serta kondisi karang yang masih banyak dan cukup baik dengan kedalaman yang sangat memadai untuk hidup ikan yang diberi nama Selinus undulatus ini. Untuk informasi, bahwa di Anambas ini memiliki jumlah pembudidaya ikan laut yang cukup besar. Mengingat wilayah perairannya yang masih bersih dan terletak di perairan dalam, membuat kondisi budidaya di sini cukup menjanjikan. Sehingga tidak heran jika di sepanjang bibir pantai atau pulau-pulau di Anambas ini, kita dapat melihat betapa banyaknya keramba milik masyarakat yang terhampar di beberapa lokasi di tiap desanya. Potensi bahari untuk Anambas, pertama dari sektor perikanan lah, baik itu perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pariwisata, wisata. Nah, untuk perikanan tangkap sampai hari ini tercatat per 2019 itu produksi hasil tangkapan masyarakat itu antara 23.000 ton sampai 30.000 ton. Kemudian yang budidaya itu lebih kurang 294 ton. Dan tidak main-main, bahwa jumlah produksi dari sektor budidaya perikanan ini untuk tahun 2019 mencapai 294 ton, atau setara dengan nilai produksi hingga 21 miliar di tahun 2019 silam, dengan jumlah lebih dari 1.000 pelaku rumah tangga budidaya. Wajar jika di Anambas menjadi surga budidaya perikanan laut yang cukup membuahkan hasil yang maksimal. Dan kualitas dari pembudidayanya ini mayoritas memiliki kualitas ekspor, alias kualitas yang selalu menjadi permintaan pasar internasional, seperti Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, serta negara-negara di Asia Timur lainnya. Kami sebetulnya di Anambas ini lebih cenderung atau lebih diarahkan kepada budidaya, karena daerah Anambas ini kepulauannya, lautnya itu merupakan laut sudah ditetapkan Kementerian sebagai Taman Wisata Perairan dengan luas kawasan untuk budidaya itu sekitar 9.000 hektar lebih. Wisata perairan luasnya lebih kurang 1,2 juta hektar. Nah, sudah diplot sekitar 9.000 lebih, merupakan kawasan yang bisa dikembangkan budidaya. Untuk kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Taman Wisata Perairan dengan luas hingga 1,2 juta hektar. Yang hingga saat ini pemanfaatannya baru mencapai 9.000 hektar. Sehingga sektor budidaya ini juga sebagai penunjang yang sekaligus bermanfaat akan program pemerintah pusat terhadap status perairan Kepulauan Anambas yang begitu mempesona dan kaya akan hasil baharinya.